Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Baiklah, mulai hari ini engkau jadi cucuku, dan engkau kuberi gelar Sultan. Kau terima? Saya terima, Angku, jawab Erwin. Sultan Tabiang Jurang lalu menghilang. Setelah Erwin genap 90 hari lamanya menuntut di kuburan Raja Tigor dan tinggal 1 malam lagi di situ, bulan sedang 15 hari, tiada awan menutupinya. Bahkan banyak sekali binatang menemani. Angin sepoi-sepoi, terasa sejuk, nyaman menyapu muka. Seorang perempuan tua datang menemui Erwin yang kini sudah boleh berpakaian lagi. Rambut wanita itu telah putih seluruhnya. Dia lembut berkata, "Aku Khairani, pengembara 4 penjuru angin. Kau Erwin suami Indah Hayati, bukan?" Erwin merasa heran lalu membenarkan, kalau wanita ini tidak sakti, mustahil dia mengetahui Indah. Dia telah melahirkan, anaknya cantik sekali, seorang bayi perempuan, katanya. Erwin girang dan bertanya tentang keselamatan istrinya. Khairani tidak segera memberi jawaban. Dia menarik nafas, kelihatan sedih. "Aku kasihan padamu, kau baik sekali, sayang pada istrimu, sayang pada anakmu. Karena itu kau kemari mencari ilmu untuk menghadapi segala kemungkinan, terutama dari dukun jahanam Ki Ampuh itu. Dia memang sudah hebat sekali sekarang, karena telah berguru pada Mbah Penasaran di Banten. Semua apa yang diceritakan wanita itu benar." "Ya, saya sayang sekali padanya," jawab Erwin. "Disitulah letak kesedihanku." "Ada kejadian apa dengan istriku?" Erwin merasa cemas. "Sukar aku menerangkannya, karena aku khawatir hatimu luka. Kau laki-laki terlalu baik untuk dilukai." "Katakanlah nenek, lebih baik luka daripada tidak tahu apa yang terjadi. Aku sanggup mendengar apa saja." Perempuan tua itu lalu menceritakan bahwa Erwin bernasib malang sekali. Sejak dia hampir setahun tidak kelihatan, istrinya telah dapat dipengaruhi oleh laki-laki lain. Mereka tidak kawin, tetapi Indah Hayati melahirkan. Anak itu bukan anak Erwin, melainkan anak laki-laki lain. Erwin menangis, buruk sekali nasibnya. Tetapi kalau diingat bahwa dia hanya manusia harimau, maka nasib begitu barangkali memang sudah pantas jadi bagiannya. "Tetapi tiap kejahatan ada hukumnya, anak muda," kata Khairani. Perempuan itu lalu menceritakan bahwa Indah Hayati telah meninggal digigit ular berbisa. Begitu juga anaknya telah dijilat setan sampai mati. "Tetapi kau pun tahu Erwin, nasib malang tak dapat ditolak kalau sudah begitu mestinya. Dan kalau orang baik semacam kau kehilangan, maka selalu ada saja gantinya. Aku membawakan kau pengganti Indah Hayati yang berkhianat itu. Kau patut mempunyai istri yang cantik lagi setia. Yang kubawa untukmu ini tidak perlu disangsikan kejujuran dan kesetiaannya. Kecantikannya pun melebihi ratu-ratu yang dipilih saban tahun. Ini sudah semacam bidadari. Nanti akan kuantarkan kemari. Kini kau masih bingung. Tenangkan pikiranmu. Kau kuanggap cucu, maka patut kuberi kau apa yang dapat kuberi." Perempuan itu pergi meninggalkan Erwin dalam kesedihannya. Akhirnya dia tertidur dengan pipi dibasahi air mata. Sedang dia tidur nyenyak itu, wanita tua itu kembali lagi. Dibaca-bacanya mantra, lalu dibangunkannya Erwin pelan-pelan supaya jangan terkejut. Anak muda itu bangun dengan pikiran tenang. Bersama wanita itu telah ada seorang perempuan muda cantik, jauh di atas kecantikan Indah Hayati.
Khairani menyuruh Erwin memperhatikan perempuan itu yang diperkenalkannya dengan nama Sarifah. Kemudian datang seorang perempuan lagi, juga teramat cantik. Dia tersenyum melihat Erwin. Dia pun memperkenalkan diri dengan nama Hanum. Kau pilihlah seorang di antara kedua wanita ini. Kalau kau mau kedua-duanya pun boleh. Kau laki-laki yang bisa adil. Mereka tidak akan berkelahi, malah akan bersama-sama mengurusmu dengan baik. Kau tak usah khawatir tentang makan dan pakaian mereka. Sekembalinya dari sini, kau akan mendapat banyak rezeki, tidak pernah kekurangan uang. Segala ilmu sudah ada padanya. Sekarang diberi istri, sudah seharusnya dia menerima dengan rasa syukur. Tetapi ketika dia mau mengatakan pilihannya, ada bisikan pelan ke telinganya. Bisikan ayahnya yang mengatakan bahwa Indah selalu setia dan menanti kedatangannya. Begitu juga bayinya. Erwin melompat dan berkata garang, "Perempuan busuk, kau hendak merusak aku. Kau bukan manusia biasa. Aku tidak mau segala setan-setan yang kau bawa ini. Aku mau kembali ke istri dan anakku." Perempuan itu tidak putus asa. Dikatakannya bahwa Erwin bodoh dan menghayalkan yang sudah tidak ada. Dibujuknya dengan segala cara, tetapi Erwin tetap menolak. Perempuan itu kemudian tertawa dan dia berubah menjadi tengkorak manusia lalu hilang. Kedua wanita yang dibawanya tadi pun hilang di telan bumi. Opungnya mengatakan bahwa Erwin telah benar-benar lulus. Dia boleh pulang ke kampungnya. Sebagaimana dia datang berjalan kaki, pulang pun harus berjalan kaki. Tetapi kini dia boleh makan apa saja, boleh menoleh dan bicara dengan siapapun yang dikehendakinya. Tiba di kampung, dia ziarah ke kuburan Jalubuk dan keluarga-keluarganya yang telah tiada, dan dia pun datang berkunjung ke keluarganya yang masih hidup. Ketika masih di kampung itulah, dia merasakan apa yang sedang diderita oleh istri dan anaknya. Bagaimana Ki Ampuh telah masuk ke rumahnya dan bermaksud menyakiti bayinya yang tidak punya dosa itu. Maksud Ki Ampuh tertahan karena tiba-tiba di kamar itu sudah hadir Erwin yang lalu memeluk istri kemudian anaknya. Hanya dua makhluk Allah ini yang melihat dia, karena yang datang itu sebenarnya bukan tubuh Erwin, tetapi rohnya. Orang-orang yang ada di kamar itu jadi terheran-heran mendengar Indah menyebut-nyebut nama suaminya dan menjadi tenang. Lebih takjub lagi perasaan mereka karena antara Erwin dan Ki Ampuh terjadi dialog yang jelas, saling tantang tetapi tidak tampak manusianya. "Mengapa kau masih saja penasaran, Ki Ampuh?" tanya Erwin. "Apa dosa seorang bayi yang baru beberapa hari lahir ke dunia ini?" "Ya, dia belum berdosa, tetapi kelak mungkin dia akan jadi seperti ayahnya, jadi manusia harimau juga. Hanya akan mengganggu ketentraman kami di sini. Itulah sebabnya aku hendak mencelakainya. Dia akan kuhadiahkan kepada guruku, guru yang tak terlawan oleh siapapun," katanya sombong. "Apakah aku kali ini harus benar-benar membunuhmu, Ki Ampuh?" tanya Erwin. Dalam pada itu, Ki Ampuh di rumahnya telah menemukan anak-anakan dengan seekor ayam yang diibaratkan anak Indah dan Erwin.